Horas Indonesia, kami berbincang dengan Kito Juwita Boru Manurung dan Lae Daniel Christopher Pasaribu. Ini penggiat budaya Batak. Saya akan berbincang dengan dia. Tempo lalu dengan Kito Juwita sudah berbincang. Tapi tadi menarik itu ulasan tentang ulos Ya. dan hubungannya dengan tadi tortor. Manortor itu ternyata doa begitu. Apa sebenarnya membuat itu begitu tekun, kukuh untuk menyuarakan ini agar kita Batak jangan larut bahwa kita punya identitas sebenarnya. Karena sebenarnya menurut saya tortor itu juga adalah tradisi lisan. Ya. Salah satu tradisi lisan, jadi penyampai pesan. Menyampaikan kabar baik, berita naudi, sejarah melalui tortor. Jadi mendidik generasi muda tentang kembali ke peradaban, mengenal lagi nilai-nilai moral lewat tortor. Cara dia berdiri, jadi dia tidak hanya cantik menari, tapi akan mengimplementasikannya. Dan jika hilang ini, hilanglah generasi yang memiliki identitas. Padahal budayamu adalah identitasmu. Jadi jika ini tidak dijaga, saya kira NKRI juga akan goyah. Kenapa? Dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika yang beragam itu. Bayangkan saja kalau semua tradisi budaya di Indonesia hilang, mengabur, generasi muda tidak lagi mengenalnya, maka saya kira Bhinneka Tunggal Ika juga ya, memudar. Artinya di situ NKRI juga mengalami keguncangan kan. Ini punya keterhubungan antara tortor dengan ulus, dua-duanya adalah merupakan produk budaya. Benang merahnya di mana lagi? Yang kedua adalah bahwa tortor itu adalah mengandung doa, demikian pula ala ulus. Dalam setiap gatipnya ada doa, pesan di dalamnya. Ada filosofi tersendiri. Dan filosofi tersendiri. Tortor gerakannya punya filosofi tersendiri. Dengan berikut mengandung doa, begitu pula ulus. Jadi ini terkait. Kalau generasi muda belajar tentang kembali ulus itu, bayangkan dia belajar lagi gerakan tadi, menemukan nilai filosofinya, dan kemudian mengafirmasi ke dalam kehidupannya, apakah tidak tercipta lagi generasi muda, kita akan melahirkan kembali generasi muda yang beradab, bermartabat, yang memelihara, bangga akan identitas budayanya, bangga akan identitasnya. Jadi kalau marganya saja pun dia sudah tidak tahu, dia kehilangan identitas, dia nggak tahu siapa dirinya. Joro Boraspati, kemanapun kau pergi jangan pernah pulang dari mana kau berasal. Itu maka saya antusias untuk menghayo-hayokan generasi muda. Karena kebetulan saya juga kalau di bidang budaya generasi muda. Usia saya yang tua, saya juga pernah tersesat. Tidak mengenal diri saya tapi bangga akan budaya luar. Sampai-sampai saya lupa siapa saya. Kira-kira begitu. Ternyata budaya kita sendiri begitu kaya sekali. Semua ada di dalamnya jika mau menggali kembali gitu. Dan jika orang-orang tua kita sekarang yang ada beberapa yang mungkin kan tidak ada tulisan nih, mereka tidak juga bercerita kepada siapapun, nggak ada lagi wadah untuk lagi kembali bercerita. Bayangkan jika kita tidak melakukan ini, menghubungkan generasi tua ini dengan generasi muda sekarang, terputus ini, habislah sudah kita. Itu yang saya pikir, maka dasar utama saya melakukan apa yang saya lakukan sekarang, kira-kira begitu. Lalu ada generasi muda. Saya dengar usianya 26 tahun lah ya. 26 tahun. Daniel Pasaribu. Le, apa yang awalnya kemudian Lae tertarik bahwa memang kita melihat secara umum kan generasi muda di usia-usia Lae kan tidak terlalu peduli dengan budaya kita ini. Padahal seperti Lae justru menjadi rujukan sekarang. Ya, betul. Gitu. Kalau apa yang menjadi motivasinya, Iya. kalau dari saya sendiri sih, ya yang pertamanya itu panggilan jiwa. Oke. Memang ada sesuatu panggilan jiwa yang membuat jiwa itu tenang, hidup. Iya. Serasa bergairah dia melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan. Dan dari panggilan itu dia menangkap gitu, merespon gitu panggilan tadi,
kalau bukan saya siapa lagi kelak yang menjalankan? Ya sebisa saya, semampu saya, melalui apa yang saya lihat, melalui apa yang saya dengar, melalui apa yang saya terima, saya kembali melakukan kegiatan-kegiatan yang berbaur dengan budaya supaya dia lestari. Kalau nggak saya yang melestarikan, siapa lagi? Kalau nggak sekarang kita lestarikan, kapan lagi orang melihat gambaran dari kebudayaan orang Batak itu? Tadi saya terkesima apa yang dijelaskan itu Juwita, bahwa memang ada seseorang misalnya bahasa motivasi ini disebut Tuhan beri talenta. Tiba-tiba lah di usia yang begitu muda bisa dengan narasi yang bagus, martonggo, dan memang martonggo ini kan selalu menjadi tanda kutip dianggap sesat dalam kalau kita tidak luas melihat budaya Batak. Bisa nggak narasi martonggo ini lah jelaskan dan seperti apa yang lah temukan begitu? Sebenarnya kalau martonggo dalam kebudayaan orang Batak itu sama saja dengan saya memanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya saja Tuhan yang Maha Kuasa dalam orang Batak itu dalam tonggo disebutkan Debata Mulajadi dan melibatkan sebenarnya tidak banyak Tuhan, hanya satu Tuhan, Opung Debata Mulajadi. Namun di dalam tonggo orang Batak banyak memanggil seperti Opung Debata Natulu, Paupak Naboru Parmual Sitio-tio, sampai ke leluhur. Ya kalau menurut saya ya, memang itulah budaya aslinya. Butuh bantuan opung menyampaikan Butuh bantuan doa opung kepada Tuhan. menyampaikan langsung ke Tuhan. Karena begini, saya kan nih di dunia sekarang, di dunia yang kasat mata. Ilahi itu kan tidak kasat mata. Saya perlu media yang ilahi juga untuk menyampaikan pesanku ke ilahi. Saya lantunkan melalui tonggo-tonggo dan menyebutkan nama mereka, berharap mereka ikut menyampaikan permohonanku ke Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tidak ada yang sesat kalau menurutku tonggo. Utonggo hupiu, humang maku pangalu-alui. Asamari mabadiani daopung debata mulajadi. Kan tidak ada hal mistis, tidak ada hal yang negatif di dalamnya. Ya, Badiana digoreng. badiana do digora. Di agama manapun badiani debata ni jujungat dona digora. Bahasa Indonesianya kesucian, keilahian, kekudusan Tuhan yang kita percaya yang dipanggil, bukan lelembut, bukan apa, bukan setan, bukan segala macam. Itu sih kalau menurutku. Kembali ke itu Wuru Manurung, pertepatan itu kan lulus dari teologi. Ini selalu dibawa ke friksi bahwa kalau sudah beragama Kristiani, dia harus agak jauh dari budayanya. Padahal kita sendiri ternyata secara batin menyadari bahwa budaya itu tidak boleh dipisahkan dari orang Batak. Kristiani juga berbudaya Batak. Bagaimana agar friksi-friksi ini, karena ternyata teologi juga tafsiran tadi yang disebut CH Robin Simanunlang itu bisa membuat kita semacam teriris berpisah karena perbedaan persepsi tadi. Bukankah agama juga produk budaya? Tapi saya tidak akan menjelaskan atau saya tidak mau membahas tentang itu karena itu akan menjadi diskusi yang panjang buat para pemula nanti yang mendengarkan, tidak langsung bisa menangkap itu. Mungkin akan butuh topik khusus ketika dikatakan agama adalah produk budaya, sebab Tuhan tidak beragama. Kalau saya sebenarnya bagaimana cara menghubungkan, enggak perlu dihubungkan, sudah terhubung. Kita kenapa harus lelah memikirkan apa yang harus dilakukan untuk menghubungkan? Sama misalnya dengan apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan nama Tuhan. Ya Allah, dirimu yang harus diselamatkan. Kenapa mau menyelamatkan Tuhan? Ini nama Tuhan kita kayaknya dihina nih, kita harus bela. Kenapa nama Tuhan kau bela? Kau yang harus dibela. Dipertanyakan lagi bagaimana cara menghubungkan antara teologi Kristen dengan teologi Batakologi. Kenapa harus dipertanyakan bagaimana cara menghubungkan? Sebab terhubung. Bukankah Yesus melakukan Naomin 40 hari 40 malam? Bukankah dia juga pergi ke tempat sunyi? Bukankah dia naik ke Getsemani sendiri? Tidak riuh, dia hening. Apa bedanya cara pemilihan opung juga terhadap dalan-dalannya atau mediator penyampai pesan beliau pun itu persis sama pemilihannya dengan yang tertulis di Alkitab.
Yang pertama, tidak ada nubuatan, tidak ada nabi tanpa nubuatan, tidak ada nubuatan tanpa masalah. Kalau nggak ada yang perlu dibereskan, nggak ada nubuatan turun, maka tidak ada nabi perlu dilahirkan. Kalau tidak ada yang perlu dibereskan menurut Opung Nabadian hitunganku, nggak perlu dipilih rebornnya untuk menyelesaikan ini. Sama proses pemilihannya. Kalau dipilihnya dalan-dalannya, dipilihnya mediatornya atau rebornnya, hasorangannya, hasandarannya atau apapun namanya itu, pasti ada tona yang harus dilakukan. Persis sama seperti nama Alkitab. Kalau ditolak, kalau di Kristen kan enggak sejahat itu. Kenapa kalau Batak itu jadi dimarahin, jadi marah? Siapa bilang? Yunus di perut ikan karena dia melenceng dari apa yang diperintahkan. Enggak segitu juga diuji sama Opung. Enggak diuji Tuhan kok, siapa bilang? Ayub diuji keimanannya dengan menghabisi semuanya, lalu kemudian mengembalikan. Persis sama. Maka kalau muncul pertanyaan bagaimana menghubungkan antara teologi Batakologi dengan teologi Kristen, tidak ada cara menghubungkan sebab terhubung. Hanya saja bagaimana cara memahami bahwa ini sebenarnya terhubung. Kosongkan dulu pikiranmu. Setengah penuh atau setengah berisi. Ini yang harus dipahami dulu. Sebab gini, berapa persen sih di Indonesia yang nggak punya agama? Itu pertanyaan saya ya. Berapa persen yang tidak punya agama? Aduh, kayaknya 99% beragama. Ya kan? 99% beragama. Oke. Berapa persen yang menemui Tuhannya, yang mengenal Tuhannya? Keterkaitannya apa? Berapa persen dari mereka yang mengenal dirinya? Sebab yang mengenal dirinya lah yang mengenal Tuhannya. Bukankah katanya suara Tuhan adalah, suara hati adalah suara Tuhan? Kemana ini? Ini kok kabur jadinya interpretasinya gitu. Sebab bagaimana? Segitu gamblangnya para penafsir. Aku nggak mau bilang pimpinan gereja ya, para penafsir. Karena siapa saja bisa ditolong. Betapa terlalu gamblang mereka menerjemahkan teka-teki kode-kode yang ada di dalam kitab suci. Di dalam teologi Batakologi, Opung selalu menyampaikan semua pesan lewat kode dan teka-teki. Persis seperti yang dilakukan Yesus. Nah, tidak segamblang itu kita memahaminya. Perlu berhening 1 malam atau mungkin 7 hari 7 malam untuk paham pesan yang dia sampaikan ini. Nah, demikian pula dengan teologi Kristen. Tapi bisa pula di dalam sermon hanya dalam tempo setengah jam, kode ini bisa terpecahkan. Dari mana jalannya bahasa Ibrani nggak tahu, bahasa Yunani pun tidak tahu, tiba-tiba dia khotbah, dia tafsirkan teks itu. Nah, ini saya pikir saya tidak mau membeda-bedakan agama manapun. Sebab saya kira yang disembah hanya satu. Sada doha sahatan di tonggo-tonggo. Debata mula jadi Eyang Gusti, Sang Hyang Widi, Elohim, Adonai, Yahweh, kemudian apa lagi? Allah. Itu Allah. Saya pikir satu. Nah, hanya saja terlalu oke kita sebagai orang Kristen menganggap ketika saya berdoa hebat kali saya langsung nyampe ke atas. Sorry. Saya selalu semangat. Nyampe ke atas. Sementara kalau di teologi Batakologi merasa saya ini hanyalah butiran debu yang bukan apa-apa tanpa leluhur saya. Maka saya butuh bantuan beliau-beliau yang sudah berubah menjadi roh. Tentu yang menjadi roh sudah lebih dekat dengan yang roh, yang ilahi tadi. Nah, kan dia sudah berubah menjadi roh nih, bukan lagi kedagingan. Kita masih kedagingan. Itulah tadi yang kira-kira beliau jelaskan. Sebenarnya dia lebih lihai menjelaskan itu. Saya bahasakan aja dengan bahasa teologi, logika teologi ya. Kira-kira seperti itu sih. Tidak ada yang perlu dihubungkan. Tapi yang perlu dihubungkan karena sudah terhubung. Tapi yang perlu dilakukan adalah bagaimana cara memahami bahwa ini sebenarnya terhubung. Satu-satunya cara adalah jangan pernah merasa kau adalah kebenaran. Satu-satunya kebenaran adalah yang di atas. Jika kau mampu melakukan itu, kau bisa mengosongkan dirimu kembali ke nol. Kita butiran debu ya. Kita adalah butiran debu, bukan siapa-siapa tanpa yang kudus itu. Terakhir ke Laya Daniel, Pak Haribu, ada ungkapan makin bijak seseorang, dia akan mencari identitasnya, makin haus akan identitasnya. Saya kira sebagai kaum muda, seruan untuk teman-teman kaum muda sekarang agar jangan lupa
budaya itu identitas kita begitu. Iya. Kalau seruan bagi saya, dari saya untuk kawan-kawan rekan-rekan muda, kayak seperti yang dibilang itu tadi, mustahil orang mengenal yang ilahi-ilahi itulah kalau tidak mengenal dirinya. Mengenal dirinya baik dari secara kedagingan dan melalui identitas kebudayaannya. Jadi kalau untuk saranku bagi kaula muda, rekan-rekan sekalian, mula tubonan ni pinasa marsipature hutanabi molodak kita isebe molodang nuain adigabe ahita do sugut hita haduan hita do anak nioputta na perjoloi si jujung beringin nyopung tak na pararato berita nyopung tak do hasangapon nyopung tak. Jadi molosonwai ngadigabe seperti molosohita ICB, seperti itu kira-kira kalau dari saya. Terakhir untuk itu Juwita, apa kira-kira yang kita bisa petik bahwa memang tidak bisa tidak kita harus sadar kita tidak bisa hidup, tidak bisa hadir di dunia ini tanpa nenek moyang kita, opung kita, leluhur kita begitu. Jangan pernah lupa dari mana kau berasal. Batak itu adalah saya. Saya adalah Batak itu sendiri. Maka budaya Batak itu adalah saya sendiri. Jika budaya Batak itu hilang, maka saya kehilangan identitas saya. Molo mago harajan nyopung setengah penyopung mago ugari do ugasana berarti au pemago. Hilang identitas budayamu, maka kamu pun sudah hilang. Saya adalah Batak, saya adalah Batak itu sendiri, saya adalah budaya itu sendiri, maka saya harus menjaga tetap identitas saya itu eksis, supaya saya tetap eksis. Itu dia, ikuti zamanmu, jangan pernah tinggalkan budayamu. Terima kasih. Terima kasih. Kasih lagi.